Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu wa ila alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i wa min amjad muslimin syuhada salihin wal malaikatil muqarrabin min jami'i ulama al-amilin wal musannifin wa husni ibn Abdullah al-Iskandari wa masyayikhina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan kajian Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunu ma'siyatan illa wadzullu ma'aha. Dan tidak ada di dalam kemaksiatan itu kecuali wadzullu, yaitu kehinaan ma'aha bersamanya. Afata'sihi wa tu'izzuka, apakah dengan bermaksiat padanya dan kemudian engkau akan dimuliakan? Ini pertanyaan. Kalla, tidak demikian. Bukan seperti itu. Faqad rabadal izza ma'at-ta'ah, karena sesungguhnya telah disambungkan kemuliaan itu bersama dengan taat. Jadi kemuliaan itu Allah sudah sambungkan dengan taat. Wa zulla ma'al ma'siyah, dan kehinaan itu bersama dengan kemaksiatan. Fasarat ta'atuhu nuran wa izzan wa kashfa hijabin, maka akan menjadi ta'atuhu, taat kepadanya, kepada Allah, nuran itu akan menjadi cahaya, wa izzan, dan menjadi kemuliaan, wa kashfa hijabin, dan menjadi terbukanya hijab antara hamba dengan Tuhannya. Jadi dengan ketaatan itu maka akan tersambung dengan kecahaya atau menjadi cahaya, wa izzan, dan menjadi kemuliaan, wa kasfa hijabin, dan menjadi pembuka atas hijab seorang hamba kepada Tuhannya. Wa dzidduha, dan sebaliknya ma'siyatan wa zulmatan wa zullan wa hijaban, dan sebaliknya maksiat itu akan mendatangkan atau menjadikan seseorang zulmatan, kegelapan, wa zullan, dan kehinaan, wa hijaban, dan hijab atau penghalang, bainaka wa bainahu, di antaramu dan di antaranya, yaitu Allah. Jadi sebaliknya kemaksiatan itu akan menjadikan kegelapan, hijab, dan juga kehinaan. Walakin mana'aka minasyuhud, dan akan tetapi apa yang menyebabkan atau kemudian engkau dan mencegah engkau minasyuhud, dari syuhud, yaitu menyaksikan atau menyaksikan Allah atau ma'rifatullah. Jadi apa yang menyebabkan engkau? Illa adamu wuqufika ma'al hudud, kecuali dengan engkau meniadakan gitu, tetap bersama di dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi ini yang menyebabkan seorang tidak syuhud, tidak ma'rifah, tidak memandang Allah. Jadi wastighaluka bihadzal wujud, dan engkau disibukkan dengan apa yang wujud saat ini. Jadi disibukkan dengan dunia dan seisinya. Ini yang kemudian menyebabkan seorang tidak bisa syuhud, tidak bisa menyaksikan, memandang Allah dengan hatinya. Idza asa waladuka, ini perumpamaan ketika anakmu itu melakukan pembangkangan, fa'adzibhu bisar'in, maka didiklah dia dengan syariat. Wala taqta'hu, dan jangan engkau memutus dengannya. Jadi jangan kemudian
engkau tinggalkan dia. Tetapi qabilhu bil ubusati liyakufa anil maksiyah. Akan tetapi hadapilah dia, anak itu, dengan ubusati, dengan wajah yang kecewa, itu kan. Jadi wajah yang merengut, liyakufa, supaya dia menghentikan atau tidak melaksanakan anil maksiati, dari kemaksiatan. Wa aktsaru ma yadkhulu alal mu'min ad-dakhlu idza kana asyan fa imma ay yafdahuhu wa imma ay yastahzi'u bihi. Dan kebanyakan apa yang merasuki kepada seorang mukmin, ad-dakhlu idza kana asyan, yaitu ketika dia melakukan kemaksiatan, fa imma ay yafdahuhu, kadangkala sungguh orang-orang itu akan mengejeknya atau menertawakannya. Wa imma ayastahzi'u, dan kadangkala juga membuat dia di bahan ejekan dengan kemaksiatan itu. Fa idza fa'alu dzalika faqad akhta'ut thariqa. Maka apabila sudah sedemikian itu, maka orang akan banyak salah jalan. Harusnya ketika orang itu maksiat, maka bukan diejek, bukan ditertawakan, namun sebagaimana tadi seorang anak ketika dia melakukan kemaksiatan atau pembangkangan, maka kemudian sebagai orang tua, ya kita menghadapinya dengan perasaan tidak senang, perasaan kecewa, sehingga dengan demikian itu maka seorang anak itu akan kembali kepada ketaatan, atau paling tidak dia menghentikan kepada pembangkangannya. Idza asal mu'min, ketika seorang mukmin melakukan kemaksiatan, faqad waqa'a fi waratotin azimatin. Jadi sungguh dia telah masuk ke dalam kerusakan yang sangat besar. Wa tariquhu an taf'ala ma'ahu kaman fa'alta ma'a waladik inda isyani. Dan jalannya, caranya untuk kembali lagi, gitu kan, antaf'al, supaya engkau berbuat ma'ahu, sebagaimana bersamanya, kama fa'alta ma'a waladika inda isyani, yaitu sebagaimana anakmu ketika dia melakukan pembangkangan atau kemaksiatan. Jadi ketika kita menghadapi orang lain atau menghadapi diri kita sendiri, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka sebagaimana kita menghadapi anak kita ketika dia melakukan kemaksiatan atau pembangkangan kepada diri kita, yaitu apa? Dengan merasa tidak senang, menunjukkan rasa tidak senang, tapi tidak memutuskan hubungan dengannya, senantiasa berhubungan dengannya, dan senantiasa bersambung, bergaul dengannya, namun dengan tadi muka yang tidak senang. Tu'ridu anhu fi dhahiri, jadi engkau mengut atau kemudian tidak suka, berpaling darinya, fi dhahiri, di dalam zahirnya. Wa takunu lahu rahiman fil batini, akan tetapi engkau dalam batinnya ada rasa sayang kepada anak. Di zahirnya
terlihat tidak suka, kemudian berpaling, tapi di batin kita rahiman, yaitu ada rasa sayang. Kemudian wa tatlubu lahu du'a fil ghaib, dan senantiasa memohon, senantiasa berusaha untuknya doa bil ghaib, dan doa di dalam setiap kesepian atau kemudian di luar dia tidak tahu. Jadi ketika dalam ghaib kita, dalam ketidaktahuan anak, kita senantiasa mendoakannya. Ini adalah satu pembelajaran untuk kita bagaimana menghadapi nafsu kita, juga sekaligus anak-anak kita. Jadi kalau dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik, jangan kita putus hubungan dengan dia, tapi tunjuk di batin dia, di zahir kita memang memperlihatkan tidak suka, tapi sebaliknya di dalam batin kita sangat sayang. Jadi ketika kita memarahi anak kita, harus marah, tapi marahnya karena sayang, bukan karena nafsu. Karena marah karena nafsu yang masuk adalah setan. Tapi kalau marah karena sayang, karena kita menunjukkan ketidaksukaan kita kepada perbuatan anak kita, supaya dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang orang tuanya suka dan mana yang orang tuanya tidak suka, tapi di dalam batin kita sayang kepada dia. Dan di dalam kesendirian kita mendoakannya. Kita senantiasa mendoakan anak-anak kita. Kita berikan wasilah surat Fatihah misalkan, di dalam minimal sehari sekali, minimal. Kalau supaya apa? Dia diatur, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan doa itu, insya Allah hubungan anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya, karena doa orang tua kepada anak ini adalah doa yang luar biasa, terlebih ibu, tapi juga tidak mengurangi bapak ini juga berdoa kepada anak-anaknya, jangan sampai kemudian putus, karena kita yang ada benih ya, dengan ada aliran darah kepada anak kita, sehingga minimal kita membacakan Fatihah untuk anak kita, mendoakan mereka dalam kesendirian kita, dalam doa-doa kita, sehingga anak ini akan tahu mana yang baik, kemudian Allah akan tuntun, dan rasa sayang kita wujudkan, bukan hanya pemenuhan materi saja, tapi juga ruhiyahnya kita didik, dengan kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian tadi dengan nafsu kita, apabila nafsu ini mengajak kepada kemaksiatan, maka pendidikannya adalah thariqatuhu, atau jalannya adalah sebagaimana kita mendidik anak kita supaya dia berhenti dari kemaksiatan dan kembali kepada ketaatan. Wa biwallahu alam, moga-moga ini memberikan pembelajaran untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.